Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rifaldi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMP Dharma Loka Pekanbaru, Provinsi Riau. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, tetap semangat ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Laurentius untuk pimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Laurentius yang sudah pimpin doa hari ini. Baik anakku, untuk absen, Bapak akan kirim melalui chat grup ini. Kita absensinya lewat Google Form. Link absen sudah Bapak kirim. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, baik anakku, kita hadir semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa? Medan magnet. Oke, medan magnet. Medan magnet itu dapat digambarkan melalui garis-garis gaya magnet. Bagus sekali. Garis-garis gaya magnet. Untuk materi selanjutnya masih kemagnetan bagian transformator. Mohon dilihat gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Transformator. Oke, bagus. Transformator. Di mana kalian pernah tengok transformator ini? Belum pernah nengok. Listrik. Pernah lihat, Pak? Satu-satu jawab, Nak. Di mana? Dekat Tiang listrik. Iya, bagus. Di tiang listrik. Seperti gambar berikut ya. Yang di sini kan? ya. Oke. Iya. Transformator atau trafo banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya pun begitu luas. Apa pemanfaatannya? Manfaatnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik yang kita manfaatkan ini, itu berasal dari pembangkit listrik, misalnya PLTA, terus ditransmisikan ke rumah kita. Dia menggunakan trafo, yaitu trafo step up, masuk ke jaringan. Kalau di Pulau Jawa namanya sutet. Terus dihubungkan kepada gardu listrik. Gardu listrik itu ada di setiap kota. Pada gardu listrik kota itu akan dialiri ke rumah kita masing-masing. Sebelum masuk ke rumah kita, menggunakan prinsip trafo atau transformator step down, sehingga arus listrik yang masuk ke rumah kita itu besarnya 220 volt dan bisa kita manfaatkan. Contoh dengan menonton TV menggunakan energi listrik, kita mencarger handphone. Itulah manfaat atau penggunaan trafo dan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis transformator dengan benar. Yang kedua, melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja transformator dengan benar. Yang ketiga, melalui studi literasi, peserta didik dapat menghitung besar efisiensi transformator dengan benar.
Dan yang terakhir, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengumpulkan data dan informasi terkait transformator dengan benar. Oke, sebelum Bapak lanjut, kita uji pemahaman terlebih dahulu. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. Alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus bolak-balik disebut apa? Transformator. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi jika tidak ada transformator dalam pendistribusian energi listrik sampai ke rumah kita? Terdapat hambatan dalam pendistribusian energi listrik ke rumah. Oke, adanya hambatan dalam pendistribusian energi listrik sampai ke rumah. Yang kedua, ayo siapa? Ya, silakan Nah. Jumlah tegangan listrik yang masuk ke rumah terlalu besar. Ya, bagus. Jumlah tegangan listrik yang masuk ke rumah terlalu besar. Kalau terlalu besar, apa yang terjadi selanjutnya? Rumah akan terbakar. Ada rumah yang akan terbakar. Yang lain? Konslet. Oke, bagus. Konslet. Yang lain? Alat listrik akan cepat rusak karena tegangan yang masuk besar. Adapun langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, pengamatan video, kemudian ada identifikasi masalah, yang ketiga, mengerjakan LKPD, yang keempat, presentasi dan diskusi, yang kelima adalah menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengerjakan evaluasi di Google Form. Oke. Paham langkah pembelajaran yang akan kita lakukan? Paham. Oke. Silakan diperhatikan video berikut ini. Sekarang, siapa yang mau bertanya tentang video tersebut? Bapak, Ya, silakan. itu tadi yang ditarik apa? Itu tadi yang ditarik itu apaan? Kok bisa meledak gitu? Oke, yang ditarik itu apa? Bagus. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Mengapa bisa terjadi ledakan pada saat di video itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Yang lain? Jika transformatornya meledak, apakah ada akibat ke perumahan warga? Baik, Ke pertanyaan listrik yang di bagus. perumahan warga. Oke, Naku. Pertanyaan yang bagus. Bapak kunci identifikasi masalah kita ya. Mengapa trafo atau transformator tadi meledak? Apakah pengaruhnya terhadap perumahan kita? Oke. Untuk menjawabnya ini, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bapak kirim melalui grup kelas. Setelah itu, Bapak akan mengirimkan juga bahan ajar berupa handout untuk bahan referensi kalian. Apakah paham yang akan kalian lakukan? Paham, Pak. Oke. Nanti kita akan mulai Zoom meeting yang kedua.
Baik anakku, tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang kita akan presentasi dan diskusi. Ayo, siapa yang mau membacakan tabel pengamatannya yang pertama dulu? Saya, Pak. Baik, Laurensius, silakan. Yang pertama kegiatan pada gambar. V input sama dengan lilitan primer, lilitannya sedikit. V output, lilitan sekunder, lilitannya banyak. Hasil pengamatan, trafo step up. Jumlah lilitan mempengaruhi tegangan. Yang kedua, V input sama dengan lilitan primer, lilitannya banyak. V output sama dengan lilitan sekunder, lilitannya sedikit. Trafo step down. Jumlah lilitan mempengaruhi tegangan. Dihubungkan ke sumber tegangan. P sama dengan 60 watt. VP sama dengan 100 volt. Lilitannya banyak. V sekunder sama dengan 50 volt. Lilitannya sedikit. Trafo step down. Tegangan keluaran lebih kecil dibandingkan dengan tegangan masuk. V sekunder lebih kecil daripada V primer. Dihubungkan ke sumber tegangan. P sama dengan 60 watt. VP sama dengan 100 volt. Lilitan sedikit. V sekunder 200 volt. Lilitan banyak. Trafo step up. Tegangan keluaran lebih besar dibandingkan dengan tegangan masuk, yaitu V sekunder lebih besar daripada V primer. Oke, bagus. Baik, itu tabel pengamatan yang dibacakan oleh Laurensius. Yang lain ada yang mau membacakan yang lebih rincinya untuk gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa, dan gambar 4 apa? Nomor 1, transformator step up. Hasil pengamatan lilitan tali sekunder lebih banyak dari lilitan tali primer. Nomor 2, transformator step down. Hasil pengamatan lilitan tali primer lebih banyak dari lilitan tali sekunder. Nomor 3, transformator step down. Hasil pengamatan tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. Nomor 4, transformator step up. Hasil pengamatan tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Oke, bagus. Pertama, siapa yang mau menjawab? Pak. Oke, kita ganti-gantian ya. Coba dulu Felis. Dari gambar 1, 2, 3, dan 4, tentukanlah jenis transformatornya. Jelaskan. Gambar 1 dan 4 merupakan transformator penaik tegangan atau step up. Karena jumlah lilitan yang terdapat pada gambar, lilitan sekundernya lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Juga pada gambar 4, tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Sedangkan pada gambar 2 dan 3 merupakan transformator penurun tegangan atau step down. Karena jumlah lilitan yang terdapat pada gambar, lilitan sekundernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Juga pada gambar 3, tegangan sekundernya lebih kecil daripada tegangan primer. Oke, bagus untuk Felis. Apakah ada jawabannya berbeda dari Felis? Oke. Nah, berarti sama ya. Baik, untuk soal nomor 2, siapa? Saya, Pak. Oke, kita ganti-gantian ya. Stephen terlebih dahulu. Jelaskan ciri-ciri transformator step up dan step down. Ciri-ciri transformator step up yang pertama adalah jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Yang kedua, tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Yang ketiga, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Oke. Sedangkan ciri-ciri transformator step down adalah Stephen, balikan dari sabar. Oke, lanjut untuk ciri-ciri trafo step down. Siapa? Cynthia. Oke, baik, Cynthia Raya. Jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Kuat arus sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Oke, good. Ada lagi yang berbeda jawabannya? Oke, tidak ada.
Dah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3. Saya Pak. Oke. Aku. Regis terlebih dahulu. Silakan Regis. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sehingga kumparan primer terjadi perubahan garis gaya magnet. Lalu perubahan garis gaya magnet pada kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder akan muncul arus bolak-balik. Oke, baik. Diulangi Nicholas yang mau tampil barusan. Yang pertama, kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sehingga pada kumparan primer terjadi perubahan garis gaya magnet. Yang kedua, perubahan garis gaya magnet pada kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder akan muncul arus bolak-balik. Oke, bagus. Jawaban yang mantap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ayo, siapa soal nomor 4? Felicia, Pak. Oke, baik Felicia. Dari gambar di atas, jika banyak lilitan primer adalah 50 lilitan, berapakah banyak lilitan sekundernya? Diketahui, tegangan primernya adalah 100 volt, tegangan sekunder 50 volt, jumlah lilitan primer 50 lilitan. Yang ditanya, banyak lilitan sekunder. Caranya, caranya NS per NP sama dengan VS per VP. NS per 50 sama dengan 50 per 100. 100 NS sama dengan 250. NS sama dengan 250 per 100. NS sama dengan 25. Jadi banyak lilitan sekundernya adalah 25 lilitan. Oke, baik. Bagus sekali. Adakah jawaban yang berbeda dari Felicia? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Siapa yang mau menjawab soal nomor 5? Pak. Ya, Pak. Ya, silakan dulu Perlin. Sebuah transformator mempunyai daya masukan 200 watt dan daya keluaran 180 watt. Tentukan efisiensi transformator tersebut. Diketahui PP itu 200 watt dan PS 180 watt. Yang ditanya itu efisiensi transformator. Jawabnya, efisiensi transformator sama dengan PS per PP kali 100%. Yaitu 180 per 200 kali 100%, jawabannya 90%. Baik, bagus, 90%. Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Nomor 6 lagi ya? Iya. Ya, Pak. Siapa yang mau menjawab soal nomor 6? Saya, Pak. Evelyn dulu ya. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi transformator. Pertama, daya sekunder yang merupakan hasil perkalian dari tegangan sekunder dengan arus sekunder. Kedua, daya primer yaitu hasil perkalian dari tegangan primer dengan arus primer. Oke, baik. Yang lain? Saya, Pak. Baik, Laurentius. Faktor yang mempengaruhi efisiensi transformator, energi listrik berubah menjadi energi panas, adanya arus eddy, kehilangan garis gaya magnet antara lilitan primer dan sekunder. Kenyataannya, tidak mungkin suatu trafo mempunyai efisiensi sebesar 100%. Oke, bagus. Yang lain? Cynthia, Pak. Iya, silakan Cynthia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi transformator. Yang pertama, hambatan pada kumparan kawat. Hambatan ini mengubah sebagian aliran listrik menjadi energi kalor. Semakin kecil hambatan, semakin efisien suatu transformator. Yang kedua kekuatan arus pusar. Yang ketiga, tingkat kebocoran magnet. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaannya? Tinggal kesimpulan lagi kan? Iya. Oke. Nah, Bapak akan lanjutkan. Baik, untuk penguatan materinya, Bapak akan tampilkan PowerPoint. Silakan disimak. Baik, kita mempelajari tentang transformator atau trafo, yaitu alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus bolak-balik. Yang mana komponen dari trafo itu adalah yang pertama ada inti besi, yang kedua ada kumparan primer, yang ketiga adalah kumparan sekunder. Selanjutnya, cara kerja transformator. Yang pertama, kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sehingga pada kumparan primer terjadi perubahan garis gaya magnet. Yang kedua, perubahan garis gaya magnet pada kumparan primer tersebut akan menginduksi kumparan sekunder sehingga pada kumparan sekunder akan muncul arus bolak-balik. Oke, next. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari transformator. Ada dua. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Yang menjadi pokoknya adalah jumlah lilitan dengan besar tegangan. Dari gambar dijelaskan bahwa jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Kedua, tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Dan kuat arus sekunder lebih kecil dari kuat arus primer. Next. Yang kedua, trafo step down. Ciri-cirinya yang diperhatikan tetap sama, yaitu pada bagian jumlah lilitan dan tegangannya, dengan ciri-ciri jumlah lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primer. Kedua, tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Dan kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer. Next. Hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder untuk trafo ideal, di mana NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Next, kita lanjut. Efisiensi trafo, yaitu perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer. Dengan rumus efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Untuk lebih pahamnya, silakan lihat contoh soal berikut. Diketahui gambar seperti ini, di mana PP-nya 220, PS-nya 1100, dan jumlah lilitannya primer atau NP 450. Yang ditanya adalah banyak lilitan pada kumparan sekunder atau NS. Masukkan ke rumus yang ada. NS per NP sama dengan VS per PP. NS per 450 sama dengan 1100 per 220. Kali silang, NS dikali 220 sama dengan 450 dikali 1100. NS sama dengan 450 dikali 1100
1100 per 220, maka NS sama dengan 2250. Jadi banyak lilitan pada kumparan sekunder adalah 2250. Apakah sampai di sini paham anakku? Paham, Pak. Oke, kalau paham, kita lanjut. Dari identifikasi masalah tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Mengapa trafo tadi bisa meledak? Saya, Pak. Ya, silakan Perlin. Itu karena adanya pemantik kebakaran. Dan itu bisa terjadi ledakan karena di dalam trafo ada minyak atau oli, sehingga bila terkena pemantik dia akan meledak. Dan untuk akibatnya itu akan terjadi padam lampu. Bagus sekali untuk jawaban dari Perlin, benar. Kenapa trafo itu bisa meledak? Salah satunya adalah daya yang masuk itu tidak seimbang, sehingga mengganggu proses cara kerjanya dan meledak. Apa akibatnya? Otomatis perumahan yang ada aliran listriknya dekat sana akan mati atau pemadaman listrik. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, baik, Felis. Berdasarkan pelajaran hari ini, kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Kesimpulan yang dapat saya peroleh adalah transformator memiliki dua jenis, yaitu transformator penaik tegangan atau step up dan penurun tegangan atau step down, di mana keduanya memiliki masing-masing ciri yang berbeda. Ciri-ciri step up yaitu jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Kedua, tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Ketiga, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Sedangkan ciri-ciri step down adalah kebalikan dari ciri-ciri step up. Oke, bagus sekali Felis. Terima kasih. Yang lain anakku? Saya, Pak. Iya, silakan Laurentius. Kesimpulannya, lilitan dan tegangan saling berhubungan karena semakin banyak lilitan primer, maka tegangan primer akan semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Oke, selanjutnya cara kerja trafo kayak apa? Saya, Pak. Ya, silakan Nak. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sehingga pada kumparan primer terjadi perubahan garis gaya magnet. Kemudian perubahan garis gaya magnet pada kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder sehingga pada kumparan sekunder akan muncul arus bolak-balik. Oke, kesimpulan selanjutnya, apa itu efisiensi transformator? Aku, Pak. Iya, silakan Nak. Perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan sebuah transformator. Rumusnya? Efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer kali 100%. Oke, bagus sekali. Baik, terima kasih bagi anak-anakku yang sudah presentasi dan diskusi. Selanjutnya, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Apa manfaat yang dapat anak-anak ambil pada materi ini? Apakah materinya bermanfaat, anakku? Bermanfaat. Nanti pada evaluasi ada nanti refleksi diri. Jadi kalian nanti bisa menuliskan yang kalian rasakan dalam proses pembelajaran berikut. Untuk bahan evaluasinya, silakan dikerjakan di Google Form. Linknya Bapak kirim nanti ke grup kelas. Isi dengan sebaik mungkin.
Untuk materi selanjutnya adalah silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Biar hasilnya maksimal, belajar dari sekarang. Oke, untuk mengingatkan kembali, jangan lupa kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya, difoto dan dikirim ke WA Bapak. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anakku, terima kasih waktunya. Semoga pelajaran yang kita laksanakan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.